Poin yang menjadi bahan pertanyaan saya terkait dengan rekayasa persekusi itu adalah sampai di manakah wibawa jabatan kepala dinas pendidikan sampai diinjak-injak oleh seorang anak buahnya atas nama Indah Widawati ini suatu yang sangat, sehingga saya hadir dalam hal ini adalah tidak terlalu berlebihan, karena kami menduga di situ ada sinyal kuat gratifikasi seks yang dilakukan secara berlebihan, sehingga dalam hal penelitian tindakan etika norma perkara perselingkuhan yang dilakukan IWW di Dinas Tambak Romo ini ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan kepala dinasnya, ditutupi karena ini aroma tidak sedap yang tidak wajar. Maka dugaan adanya settingan arahan agar kejadian ini diputarbalikkan oleh para tersangka atau agar pelapor dapat dikriminalisasi dan ditersangkakan dalam kasus lainnya, misalkan bikin onar dan sebagainya. Itu alasan bikin onar, ya, alasan bikin onar dengan menilai orang lain. Jadi saya minta bahwa saya adalah korban sudah menghadap kepada Bupati Pati waktu itu, namun jawabannya terlalu normatif, yaitu agar di 86 dilakukan upaya kekeluargaan dan tidak gaduh, tetapi juga tidak ada kerampungan sehingga sampai dengan ini. Karena ada unsur pelanggaran etika disiplin, maka kita minta direkonstruksi dari negara melakukan sanksi dengan laporan dari awal, bahwa jawaban melalui surat klarifikasi kepada Polres Blora, ya, kasus kejahatan yang dilakukan saudara IWW oknum guru SD 03 Tambak Romo, Jawa Tengah, sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda, itu sudah menjadi ukuran bahwa disebabkan karena saudara IWW berselingkuh atau berskandal dengan oknum anggota polisi. Jadi kuat rumor dugaan kejahatan yang dilakukannya itu atas hasutan dan dorongan kekasih gendaannya itu tadi, yang semua dilakukan dengan sangat halus, sangat licin, sampai hampir orang sedaerah atau desa saya terkecoh semua, tidak tahu, tidak percaya bahwa dia adalah seorang penjahat. Maka dalam kasus ini baru kita ketahui semua bahwa IWW kabur dari rumah sejak 2011. Kasus sudah saya laporkan kemana-mana, namun Polres Pati menganggap kurang bukti. Dasar laporan lainnya bahwa kronologis terkait penipuan yang dilakukannya secara beruntun berturut-turut korbannya adalah banyak sekali. Dugaan kuat juga pengembangan kasus penipuan yang dilakukan di Blora di beberapa tempat lain dengan modus yang sama, yaitu tipu daya, melodrama, aksi nangis-nangis sedemikian rupa, minta belas kasihan, tapi setelah dikasihani atau dibantu dia akan menggigit. Jadi itu juga keterangan langsung dari Bapak Dahlan Istanto juga seperti itu, mengiba-iba, menangis-nangis. Namun setelah mendapatkan bantuan uang dia lupa dan meninggalkan tempat, bahkan memfitnah. Bahkan di lingkungan guru-guru SD 03 Tambak Romo, menurut cerita ya, banyak yang dikibuli oleh saudari IWW tersebut. Kronologi semula saya mengira kalau IWW hanya kos biasa atau pindah tempat menghadapi kesibukan sebagai PNS agar mengirit transportasi. Namun ternyata selama 2 tahun kemudian permasalahan itu timbul akibat dari ulah kelakuan IWW yang secara masif melakukan utang-utang dan meninggalkan banyak persoalan utang. Maka 1 minggu setelah kabur, saya sudah diberitahu oleh saudara SB dan Semi Siswanto yang mengatakan nanti akan ada anggota BPD yang dicokok polisi. Ini keterangan oleh polisi, yang dimaksud adalah saya atau istri saya. Dan benar, istri saya dihasut oleh mereka, diduga adalah pengaruh parso karena pengaruh dari calonan dan menimbulkan kelemahan saudara Dede. Jadi dugaan kuat otak sekaligus pendana adalah
Warso, dan itu sindikatnya Bambang itu adalah konspirasi dari keluarga Warso. Dan pemikiran lebih luas adalah sebab Saudari Indah sedang dalam pengaruh tekanan politik, tekanan ekonomi dan kebutuhan yang besar, termasuk tekanan ekonomi keluarga di Magelang untuk setor uang atau menjadi ATM. Kebutuhan sangat besar, tidak ada kerjasama, sementara sumber pendapatan satu-satunya adalah memperalat. Pendapatannya adalah tipu-tipu memperalat Saudara Sholihul Hadi dan memukul Saudara Sholihul Hadi dengan jalan menyewa preman, menyewa oknum polisi untuk merekayasa suatu rangkaian peristiwa perkara. Maka dalam hal ini mohon Polres Pati berhati-hati untuk dapat mengungkap dan menyelidiki, meneliti kembali kasus ini agar ada upaya penyelesaian atas kasus ini. Perlu diketahui bahwa dalam keterangan kami, Saudari Wiwi pernah meracun daripada ibu saya dan juga akan meracun saya, bahkan memerintahkan preman untuk menghabisi saya karena motif penguasaan harta warisan dan juga konsorsium. Ada konsorsium yang dijamin, yaitu pendapatan dari akses tertentu yang dimiliki oleh Saudara Sholihul Hadi, yaitu tiga buah asuransi. Ada 3 asuransi yang didaftarkan di Sequest Life, Jiwasraya, dan di Sequest Life ya, yaitu di Jiwasraya, terus di Sequest Life, di Prudensial ya. Dia ikut 3 asuransi ya, jiwa yang mengasuransikan jiwa Saudara Sholihul Hadi, yang diduga satu asuransi nilainya 1 miliar lebih, dengan harapan dengan kematian cepat Saudara Sholihul Hadi yang direkayasa itu dia mendapatkan klaim asuransi sebesar itu. Itu kira-kira Pak, klaimnya seperti itu. Dan juga arisan konsorsium di berbagai tempat yang modusnya seperti itu. Intinya kami memohon Bapak Reskrim Polres Pati untuk membongkar kasus jaringan ini. Ini adalah kasus jaringan sindikat yang melibatkan Saudari Wiwi dan kroni-kroninya. Saran saya dan rekomendasi kita di Winong untuk dimaklumi. Yang pasti apa yang dilakukan yang kami sampaikan bukan abal-abal. Kami yang sampaikan adalah bukan pengalian. Jadi ini adalah persoalan inti atau pokok kunci atau kunci permasalahan ya, kunci bukan subtema. Kunci pokok atau dasar permasalahan ini terutama soal pencurian, penyerobotan, penguasaan dan penggelapan yang dilakukan IWW dan rekayasa perampasan penculikan yang dilakukan terhadap IWW ini sudah dilakukan, sudah terjadi. Dengan suatu persiapan, ini adalah suatu bentuk tindakan permufakatan jahat yang dilakukan sindikat Dukun Cabul Sri Tomo Tambaromo bersama dengan Sanuri, Suntari, ya, Genjik, Suntari, Gunadi, Rinti Atun Gunadi, Karangwotan, dan keterangan masyarakat tentang suatu yang kita lihat dengan mata kepala dan mens rea, akal sehat. Kembali ke nol besar, kita minta keterangan ini dihimpun atau disampaikan bahwa saksi-saksi semua guru dan kepala sekolah di lintas dinas SD 03 Tambaromo tahu semua perkara ini, terutama kepala-kepala sekolah. Maka kita minta kepolisian memanggil Supawaten yang bertanggung jawab menyekap, menahan selama 2 tahun dan menyembunyikan dari informasi. Yang kedua adalah kepolisian menyelidiki semua tempat di mana Saudara IWW selama ini ditampung atau berdomisil. Dugaan keterlibatan selingkuh dengan Dahlan Istanto ya, dengan IWW. Ini pengakuan Dahlan Istanto sendiri, dugaan selingkuh dengan Sunarto. Banyak petunjuk keterangan dari tim investigasi. Terus perselingkuhan dengan Sudarmadi ini mencuat tanda-tandanya.
yaitu indikasi pendampingan saksi pada saat sidang cerai di pengadilan. Dugaan selingkuh ya. Terakhir hubungan khusus dengan istimewa dengan pengawas Satsanwa Subagi yang berakhir dengan tragis dan kematian. Polres Pati dengan hormat lagi sangat diminta untuk segera melakukan penelusuran dan pengembangan atas kasus kejadian ini sebagai bentuk penegakan hukum kepada pelakor ini, penipu laki-laki orang atas dasar perampasan anak di bawah umur dan pakai alat, eksploitasi, dan Indah Wayudewati melakukan rekayasa penculikan yang diotai oleh Besut Katan Kidul, tukang ojek, Bambang Permati, dan anggota Polres Pati lainnya. Dugaan motif adalah perampokan terencana yang dilakukan secara sindikat, Besut CS, Preman Tambak Romo, perampasan, begal, pemerasan, intimidasi, beruntun. Kasus berlangsung secara masif dengan objek sengketa IWW. IWW sebagai objek sengketa untuk berebutan, sebagai objek material adalah IWW, yaitu peristiwa pelarian diri. Atas kejadian peristiwa ini untuk diungkap siapapun yang terlibat dalam aksi perampasan, penculikan, dan gondol kabur IWW dan anaknya harus dituntut di proses hukum apapun prosesnya. Kalaupun antara yang membawa lari dan yang dibawa lari kawin, itu akan lebih baik. Aksi paling banyak dilakukan pada jam 2 malam. Jadi aksi pencurian yang dilakukan jam 2 malam beroperasi. IWW memberesi barang-barang berharga milik orang lain, surat-surat berharga milik orang lain. Pasca penculikan di Gabus itu selalu mencari sasaran, yaitu rumah-rumah kosong yang orangnya merantau. Kami meyakini ini profesional. Pelakunya adalah sindikat besar, mucikari, bandar, narkoba, bandar judi, dan prostitusi yang terselubung di Pati. Pelakunya jelas adalah Indah Wayudewati, nanti dikembangkan siapa saja timnya. Harapan kami kepolisian segera dapat untuk mengungkap dan menangkap saudari Indah Wayudewati dan menetapkannya sebagai tersangka utama. Tersangka utama baru menangkap otak lain jaringannya yang turut serta membantu-membantunya, dan ini jelas kejahatan korporasi. Jadi saya mohon agar kasus ini segera dikembangkan dan diselesaikan oleh Lidik 2 Polres Pati sebagai akumulasi laporan saya di Lidik 1 3 Tipikor. Minta keterangan saksi utama yaitu Jaswati Supawatin Muawanah, Muhammad Suudi, rekomendasi Sukawati Suudi, Agatha Suroso, Karyadi, Jaryo Purwanto atau Purwo, sempat ada hubungan dengan Purwanto ini 2 tahun. Dan kasus ini adalah jelas-jelas rekayasa sinergis, sistem, ya, sinergis sistematis. Jadi mohon dibuka lebar-lebar. Sekira 2 minggu belakangan ini ada yang mengaku anggota polisi, dari Polres Pati, mengaku intelijen dan gelar perkara akan ancam saya dan akan menggeret saya dan minta menjelaskan agar gugatan ini menjanjikan kalau sudah diterima maka akurat seperti perang urat saraf. Itu yang selama ini juga kami sampaikan, adanya unsur orang lain ya yang belakangan ini mengaku intel akan membantu tapi menjerumuskan. Somasi saya berdasarkan pengakuan semua pihak atas kejadian demi kejadian bahwa menimbang mengingat beberapa tanggungan kekurangan kesulitan keuangan yang makin sulit atas beban utang yang ditanggung akibat ulah perbuatan IWW, kami melakukan pendampingan bahwa saya mendapatkan informasi via seluler bahwa keterlibatan kemasyarakatan menyatakan bahwa negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi, dilakukan sama dan merasakan status sosial yang sama tanpa membeda-bedakan status. Jadi kepolisian untuk tidak diskriminatif. Status hukum itu tidak orang gila atau orang waras, semua punya hak untuk hukum, bahwa untuk menciptakan komunikasi yang adil, menciptakan kerjasama yang baik, beradab dan adil, menciptakan kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif, diperlukan komunikasi pemangku kepentingan dan tanggung jawab untuk mempermudah berkaitan dengan
menghindari adanya overmah jabatan, sikap memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, ya, secara sewenang-wenang atau main hakim sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang, bahwa kita menghormati wibawa jabatan sebagai tanggung jawab berdasarkan pada nilai etika dan norma yang berkembang di tengah masyarakat, yang pada ketentuan peraturan pemerintah, disiplin, kode etik, sehingga semua pihak mempunyai informasi yang sama terkait dengan objek tertentu, menghindari adanya konflik kepentingan. Selanjutnya, bahwa berdasarkan investigasi gabungan, keterangan para pihak, kedinasan, inspektorat, ombudsman, kami menyimpulkan, kami mohon kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat, menjembatani, memfasilitasi pengaduan pelapor, meningkatkan kualitas pelayanan perilaku PNS. Kami menginformasikan tuntutan yaitu pada 378 dan 372. Berarti tuntutannya adalah 378, 374, dan 372, ya. Jadi atas mohon kehadiran kepatuhan hukum, bersangkutan tidak ada kesadaran menunaikan kewajiban dan malah menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Kami menginformasikan, demikian akan kami sampaikan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas apa yang telah dan sedang kami laporkan, yaitu melaporkan yang tersebut sebagai bahan waskat jabatan catatan, dan berkaitan dengan hal-hal tersebut kami membutuhkan pelayanan publik atau keterangan untuk penyelesaian perkara selanjutan yang dimaksud di dalam surat laporan penagihan al-jazaa insentif di kemudian hari. Maka berdasarkan atas investigasi gabungan dan keterangan para pihak dengan kedinasan, bisa dikomunikasikan bahwa saudari IWW selama ini tidak memiliki tanggung jawab atau memberikan uang tuntutan, ya, tertuang di dalam leger gaji tersebut. Maka atas nama keadilan dan kepastian hukum, kami akan menunaikan kewajiban tersebut dan menuntut kepada yang bersangkutan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.